Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Steril. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi kembali terkait dengan preformulasi dari sediaan steril, yakni pada bagian pertama ini kita akan mendiskusikan beberapa aspek, yaitu terkait dengan sifat fisikokimia dari suatu sediaan, terutama untuk formulasi sediaan steril ini. Aspek preformulasi ini merupakan bagian yang sangat penting sekali karena ini menjadi dasar fundamental kita dalam menyusun suatu formula. Jadi tidak mungkin ada suatu formula sediaan steril tanpa ada aspek preformulasi terlebih dahulu. Tujuan dari preformulasi yakni untuk mendesain suatu sediaan dan penghantarannya yang paling tepat tergantung dari karakteristik fisikokimia, fisikomekanik, farmakokinetik, biofarmasetik, dan farmakologi. Artinya dalam preformulasi ini melibatkan dari aspek fisikokimia, fisikomekanik, farmakokinetik, biofarmasetik, dan farmakologi. Beberapa aspek ini harus terintegrasi menjadi satu agar tidak ada miss atau agar tidak ada parameter yang saling bertolak belakang. Artinya di sini satu parameter dengan parameter yang lain harus saling menunjang dan terintegrasi sehingga dapat dirancang suatu sediaan steril yang dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Preformulasi ini bisa dilakukan tidak hanya pada bahan aktif, tetapi pada eksipien juga harus dilakukan untuk menjamin suatu formula tersebut memenuhi standar atau memenuhi parameter mutu yang telah ditetapkan. Karena suatu parameter atau suatu formula yang bermutu itu tidak hanya ditentukan oleh bahan aktif, tetapi bahan tambahan juga berperan dalam menjaga dan membangun mutu suatu sediaan farmasi. Oleh karena itu, pada tahap ini kita akan diskusi terkait dengan preformulasi. Intinya pada preformulasi ini kita harus mengenal karakteristik bahan yang akan kita formulasikan. Jangan sampai kita memformulasikan suatu bahan, akan tetapi kita belum mengenal secara jauh bagaimana suatu bahan tersebut. Pada kesempatan kali ini, preformulasi sediaan steril ini berbeda dengan preformulasi sediaan padat ataupun cair semi padat, karena preformulasi sediaan steril ini selain dari aspek preformulasi, kita juga memperhatikan aspek manufaktur. Karena telah kita diskusikan terdahulu bahwa proses pembuatan sediaan steril itu berbeda dengan proses pembuatan sediaan padat ataupun cair semi padat. Oleh karena itu, pada aspek preformulasi ini harus kita tekankan sekali lagi, ini adalah bagian paling penting, ini pondasinya. Jika pondasinya ini tidak dikuati, maka ketika kita akan belajar atau diskusi terkait dengan formulasi lebih lanjut, maka bangunan yang didirikan di atas pondasi yang tidak kuat itu ambiar, Mas Mbak. Oleh karena itu, pada aspek preformulasi ini harus kita kuatkan. Untuk apa? Untuk menjamin agar nanti ketika kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan formulasi dari suatu sediaan steril, terutama nanti di bagian akhir kita akan diskusi dengan formulasi sediaan steril yang bersifat kompleks. Artinya ada sediaan-sediaan yang membutuhkan perhatian khusus, itu memerlukan parameter preformulasi yang khusus juga. Oleh karena itu harus diperhatikan dengan seksama pada aspek preformulasi ini jangan sampai terjadi miss pada preformulasinya. Karena formula yang baik itu akan muncul dengan preformulasi yang baik juga. Jadi tidak mungkin muncul suatu formula tanpa adanya data preformulasi terlebih dahulu. Pasti formulanya akan mengacu. Untuk aspek preformulasi sebenarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ini adalah aspek fisikokimia, kemudian aspek farmasetis, kemudian aspek analitis, kemudian aspek fisika. Kalau kita lihat sifat fisikokimia, ini yang pertama kali muncul pasti solubilitas. Solubilitas ini solvent, hubungannya dengan pH, hubungannya dengan laju disolusi. Ini adalah aspek preformulasi secara umum. Jadi pada sediaan steril itu solubilitas juga akan kita bahas terkait dengan parameter kelarutan ini. Kemudian pada parameter fisikokimia ada pKa dan log P, ini juga terkait
bisa juga terkait dengan solubilitas dan stabilitas tentunya. Kemudian selain fisikokimia, ini ada chemical stability, jadi dia stabil terhadap apa? Ada parameter stabilitas terhadap pelarut, ada parameter stabilitas terhadap temperatur atau suhu, ada dia tidak stabil yang dikatalisis oleh pH, asam spesifik atau basa spesifik, ada yang tidak stabil dengan dikatalisis oleh cahaya ataupun peristiwa oksidasi. Pada aspek fisikokimia ini ada dua parameter penting, yakni terkait dari fisikokimia dan stabilitas. Sedangkan dari aspek farmaseutis, otomatis akan kita kaji dari aspek biofarmasetiknya. Bagaimana proses obat ini masuk ke dalam tubuh, bagaimana obat didistribusikan ke dalam tubuh, dan bagaimana obat ini mengalami proses absorpsi. Karena pemberian selain intravena itu pasti akan mengalami proses absorpsi. Di aspek biofarmasetik ini sangat penting sekali kita ketahui, jadi harus ada integrasi antara data farmakologi, kemudian integrasikan dengan bentuk sediaan dan formulasi yang akan kita rancang. Jadi formulasi yang kita rancang itu harus terintegrasi secara runtut agar tidak ada miss pada formulanya. Kemudian selain itu, chemical kompatibilitas ini sangat penting sekali. Jadi kompatibilitas ini dibahas pada aspek preformulasi di bidang farmaseutis. Kenapa? Karena dalam suatu formula itu tidak mungkin hanya terdiri dari bahan aktif saja. Pasti ada pembawanya. Setidaknya dalam formulasi sediaan steril pembawanya minimal ada air. Jadi ada interaksi nggak dengan si air atau kita sebut dengan chemical compatibility. Pada chemical compatibility ini kita kaji dari aspek eksipien, jadi bahan tambahan, interaksi antara bahan aktif dan bahan tambahan itu sangat penting sekali. Begitu juga interaksi dari bahan tambahan satu dengan bahan tambahan yang lain. Karena bahan tambahan satu dengan bahan tambahan yang lain, ini bisa menurunkan kinerja dari satu bahan dengan bahan yang lainnya. Jadi harus kita pertimbangkan matang-matang terkait dengan aspek chemical kompatibilitas ini. Begitu juga dengan aspek processing, ketika proses itu otomatis kita melibatkan kontak sediaan kita dengan alat. Yang perlu kita evaluasi adalah kecocokan atau ada interaksi tidak antara bahan yang akan kita proses dengan alatnya. Bisa dengan alatnya. Kemudian kalau disediaan steril itu bisa juga dengan alat pemberiannya atau siringnya. Kemudian bisa juga ada kompatibilitas dengan membran filternya kalau dia menggunakan metode filtrasi. Intinya pada processing ini akan kita kaji segala aspek yang berkaitan dengan kontak langsung antara sediaan dengan bahan yang akan bertemu dengan sediaan itu langsung. Bisa wadah, bisa alat pemberian, bisa ketika proses, atau proses filtrasi dengan membran pada sediaan steril. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan lagi adalah persyaratan dari stabilitas ini bagaimana. Ini adalah aspek farmaseutis yang sangat penting sekali terkait dengan kadar. Karena kadar ini yang menjadikan suatu sediaan itu masih memiliki kinerja atau tidak. Jadi safety sama efikasi suatu sediaan itu dijamin oleh kadar. Oleh karena itu terkait dengan stabilitas dari persyaratan ini harus kita ikuti tentunya terhadap kadar yang telah dipersyaratkan. Kemudian aspek selanjutnya yakni aspek fisik. Aspek fisik ini meliputi melting, hygroskopis, kemudian beberapa karakterisasi yang lain seperti differential scanning calorimetry, thermogravimetry, Esrai crystal determination, particle size. Akan tetapi pada fisik ini untuk sediaan steril tidak akan terlalu kita bahas. Kenapa? Karena ratanya sediaan steril ini berupa sediaan liquida. Hanya sediaan-sediaan tertentu yang berupa sediaan solida, misalkan serbuk kering, steril, itu adalah sediaan solida. Itu nanti perlu karakteristik khusus terkait dengan apa? Terkait dengan densitasnya, terkait dengan bentuk kristalnya, terkait dengan serbuknya, itu akan ada karakterisasi khusus. Tapi ini bersifat minor, tidak bersifat major. Untuk yang bersifat mayor adalah bahan-bahan yang dapat diformulasikan dalam bentuk larutan. Karena umumnya sediaan steril ini berupa sediaan larutan. Untuk sediaan semisolida sangat terbatas sekali, yakni seleb mata atau krim steril. Untuk sediaan serbuk itu biasanya serbuk untuk injeksi atau serbuk rekonstitusi. Jadi
untuk aspek fisika ini tidak akan kita bahas terlalu dalam. Kita bisa membuka kembali pada preformulasi di teknologi sediaan padat. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah preformulasi di bidang analitis. Ini sangat penting juga. Kenapa? Karena ini merupakan suatu alat ukur untuk mengkuantifikasi adanya interaksi atau chemical inkompatibilitas. Itu akan kita ukur dengan metode analisis. Jadi kita harus paham terlebih dahulu pada preformulasi ini bahan aktif kita itu bisa dikuantifikasi oleh apa. Degradannya itu bisa dikuantifikasi dengan apa. Kemudian excipientnya ini mengganggu proses kuantifikasi atau tidak. Itu juga perlu kita pertimbangkan dalam aspek preformulasi. Karena menyusun formula yang bagus gampang, tapi ternyata setelah untuk mengkuantifikasi atau mengukur kinerja dari bahan aktifnya itu susah. Kenapa? Keganggu dengan excipient. Jadi aspek analytical ini juga tidak kalah penting yang harus kita lakukan ketika kita merancang atau memformulasikan suatu obat, terutama sediaan steril ini. Akan tetapi dari berbagai aspek ini, banyak sekali aspek yang harus kita pelajari dalam preformulasi. Di preformulasi sediaan steril ini akan saya khususkan pada beberapa karakteristik, yang mana karakteristik ini wajib kita ketahui dalam formulasi sediaan steril. Ini adalah beberapa karakteristik terkait dengan fisikokimia yang wajib kita ketahui pada formulasi sediaan steril. Yang pertama, struktur molekul. Ini adalah wajib kita pelajari. Yang kedua, solubilitas, stabilitas, kompatibilitas, pH dan buffer, kemudian tonisitas. Ada beberapa aspek ini yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Terkait dengan hal-hal ini nanti akan kita diskusikan satu persatu. Yang pertama, ini adalah struktur molekul. Jadi, dengan struktur molekul, ini adalah suatu gambaran molekul yang dengan struktur ini ada 1001 bahasa yang tertuang dalam satu gambaran struktur molekul. Apa saja yang bisa kita ambil dari data struktur molekul? Yang pertama, jelas kita lihat bentuk zatnya. Bentuk ionisasinya, apakah dia asam lemah, apakah dia basa lemah, apakah dia garam, apakah bentuk ionnya monovalen, divalen, trivalen, kita lihat terlebih dahulu dari struktur molekul. Kemudian, setelah kita lihat dari hal-hal tersebut, bisa kita lihat lebih lanjut terkait dengan apa? Sifat asam basa dari suatu struktur molekul. Misalkan, ada struktur molekul, ternyata ada gugus-gugus spesifik yang dia memberikan sifat ke asam. Ada gugus-gugus spesifik yang dia memberikan sifat ke basa. Nah, itu harus kita perhatikan. Umumnya gugus karboksilat itu akan memberikan kontribusi sifat keasaman pada suatu struktur molekul. Apabila ada gugus amin, biasanya memberikan kontribusi sifat basa terhadap suatu molekul. Jadi kita paham, oh ini senyawa kita bersifat asam lemah atau basa lemah, cukup kita tahu dari struktur molekulnya saja. Jadi kita tidak perlu melihat dia diuji pH-nya dan macam-macam, tidak. Dengan struktur molekul kita juga sudah tahu senyawa itu bersifat asam atau basa. Kemudian dari struktur molekul juga kita juga bisa tahu terkait dengan apa? Karakteristik kelarutannya. Apakah dia memiliki kelarutan yang baik? Apakah dia memiliki kelarutan yang buruk? Apakah dia dalam bentuk garam atau dalam bentuk base dasarnya? Atau dia dalam bentuk hidrat, sulfat? Kita bisa lihat dari struktur molekul. Kemudian pada struktur molekul ini juga kita bisa amati lebih lanjut terkait dengan apa? Terkait dengan kelarutan. Jadi kelarutan itu juga kita bisa lihat secara garis besar obat ini larut dalam air atau larut dalam lemak. Kita bisa lihat dari panjang rantai karbonnya. Jika rantai karbonnya semakin panjang, tidak ada gugus-gugus yang bersifat hidrofilik, maka senyawa ini akan mudah larut dalam minyak. Begitu juga sebaliknya, apabila senyawa karbonnya, rantai karbonnya ini relatif pendek dan banyak gugus-gugus hidrofilik, maka dia mudah larut dalam air. Jadi perbandingan sifat lipofilisitas dan hidrofilisitas ini bisa kita pahami dari suatu struktur molekul. Oleh karena itu, yang jadi perhatian pertama kali ketika preformulasi dan saya wajibkan ketika Mas Mbak semua mengerjakan lembar preformulasi adalah menggambar struktur molekulnya.
Dengan kita paham struktur molekul suatu senyawa, kita bisa menguraikan karakteristik dasar dari senyawa tersebut. Jadi itu adalah gambaran pertama ketika kita akan merancang suatu sediaan steril. Jadi kita harus paham berbagai macam hal-hal tersebut sebelum kita menguraikan lebih lanjut tentang data preformulasi. Selain itu juga dari struktur molekul juga bisa kita lihat stabilitas dari suatu senyawa. Misalkan senyawa-senyawa yang rentang terhadap oksidasi, kita akan paham gugusnya. Misal ada gugus tiol, ada katekol, ada gugus es, dan semacamnya. Ini akan meningkatkan pengetahuan kita bahwa senyawa tersebut susceptible terhadap reaksi degradasi. Jalurnya akan kita lihat. Nanti kita lihat lagi, oh ini ternyata punya gugus ikatan rangkap yang terkonjugasi, struktur resonansinya tidak bagus, maka dia akan rusak ketika kena cahaya. Begitu juga dengan senyawa-senyawa yang memiliki gugus-gugus tertentu yang gampang mengalami hidrolisis. Misalkan ada gugus ester atau gugus amida. Ketika ada gugus ester atau amida ini, maka suatu senyawa akan gampang rusak melalui jalur hidrolisis. Jadi dengan kita pahami struktur molekul ini, kita bisa menguraikan lebih lanjut terkait dengan aspek stabilitas dari suatu senyawa. Ini adalah menjadi dasar modal kita untuk mengembangkan suatu formula atau merancang suatu formula sediaan steril. Oleh karena itu, pada preformulasi saya tekankan berkali-kali, kenali struktur molekul. Karena dalam merancang suatu obat, kita harus paham dulu struktur molekulnya bagaimana. Itu menjadi kunci dasar kita dalam merancang sediaan farmasi. Bisa dilihat di sini saya gambarkan 4 contoh struktur molekul sederhana. Ini small molekul, bobot molekulnya yang relatif kecil. Ini ada di bagian kiri atas. Ini ada adrenalin. Adrenalin bisa dilihat di situ ada isomernya. Jadi kayak ada isomerisasi. Kemudian ada gugus katekol. Orto di OH, ada OH-OH pada posisi orto. Jadi orto di OH itu kita sebut dengan gugus katekol. Ada NH dan ada metilnya. Jadi amina yang termetilasi. Nah, pada gugus ini jelas dia akan rentan sekali terhadap peristiwa oksidasi. Karena ada katekol dan nanti di sini ada NH yang terikat oleh metil. Nanti akan gampang teroksidasi. Jadi kalau dia ini terkena oksigen, pasti saya jamin dia akan mudah teroksidasi. Begitu juga dia punya gugus ikatan rangkap yang terkonjugasi ini juga mampu teroksidasi dengan dikatalisis oleh cahaya. Jadi pasti untuk senyawa adrenalin ini nanti untuk proses manufakturnya itu akan dibubbling dengan nitrogen atau ditambahkan antioksidan atau kita kemas dalam wadah yang berwarna gelap. Itu pasti karena dia rentan terhadap berbagai macam jalur degradasi tadi. Oke, kalau dilihat dari kelarutannya ini banyak gugus-gugus yang berkontribusi terhadap kelarutan yang sangat bagus. Dia ini biasanya akan membentuk suatu senyawa yang dalam bentuk terlarut atau larutan. Jadi untuk kelarutannya tidak bermasalah. Kita lihat apakah ini ada gugus-gugus yang lain. Misalkan, oh ini ada gugus OH yang terikat pada cincin benzen. Berarti dia bersifat relatif asam lemah. Mungkin saja dia tidak stabil terhadap basa. Kalau ada basa hanya akan terlepas terprotonasi, maka akan menyebabkan dia katekolnya akan rusak. Jadi akan teroksidasi juga. Ini adalah pemahaman struktur pertama ketika kita melihat suatu struktur. Oke, kita bergeser ke daerah atas, kanan atas. Ini ada satu struktur yang khas, ada cincin A, B, C, D. Ini adalah cincin steroid. Kalau dengan cincin steroid ini jelas, cincin steroid itu pasti kelarutannya rendah. Karena rantai C-nya panjang dan C-nya ini bulky sekali, jadi meruah sekali. Dia memiliki kelarutan yang sangat rendah. Oleh karena itu perlu kita ketahui bersama bahwa senyawa pada steroid ini pasti dia tidak mungkin diformulasi dalam bentuk larutan. Kebanyakan dia diformulasi dalam bentuk suspensi karena kelarutannya rendah. Untuk sifat asam basa lemahnya dia asam tapi sangat lemah sekali karena tidak ada gugus-gugus yang berkontribusi terhadap donor elektron ataupun menarik elektron. Oke, kita ke bawahnya. Ini ada gugus kompleks. Ini ada gugus teofilin berikatan dengan amin 2
2 teofilin. Kenapa saya tahu 2? Karena ada kurungnya 2 berikatan dengan etilen diamin. Teofilin, etilen diamin kita sebut dengan aminofilin. Jadi aminofilin itu adalah kompleks antara teofilin dan etilen diamin. Nah, bisa kita lihat di sini. Kenapa terbentuk kompleks? Jelas, oh kok terbentuk kompleks dengan etilen diamin. Etilen diamin ada NH2, berarti dia sifatnya basa. Berarti teofilinnya sifatnya asam. Dia terbentuk garam yang larut. Karena teofilin itu kelarutannya relatif agak rendah ini, agak sukar larut. Walaupun banyak gugus-gugus yang berkontribusi terhadap kelarutan, tapi dia memiliki kontribusi kelarutan yang relatif agak rendah. Oleh karena itu perlu dikompleks dengan etilen diamin agar membentuk senyawa yang mudah larut, yakni aminofilin. Kemudian di bagian bawah ini ada struktur ranitidin. Jadi di sini ada ranitidin. Nah, ranitidin HCl ini strukturnya relatif tidak terlalu meruah juga, akan tetapi perlu kita perhatikan lebih lanjut, yakni terkait apa? Terkait dengan stabilitas. Karena ada S di tengah, ini akan rentan sekali terhadap peristiwa oksidasi atau namanya S oksidasi. Jadi pada proses manufakturnya pasti senyawa ranitidin ini akan diproses demikian rupa sehingga dia terhindar dari oksidasi. Bisa dibubbling dengan nitrogen, ditambah antioksidan, dikondisikan pH-nya, dan seterusnya. Kalau saya lihat dari gugusnya, si ranitidin ini walaupun dia sifatnya basa, kenapa saya tahu agak basa? Karena dia membentuk garam dengan siapa? HCl asam. Nah, makanya oleh karena itu, kita bisa tahu, oh ini sifatnya basa. Akan tapi perlu kita perhatikan, stabilitas di ranitidin ini pasti terbatas, karena S oksidasi itu sangat tergantung dari pH. Jadi dari struktur molekul ini, selain kita tahu beberapa karakteristik ini, karakteristik pertama yang harus kita ketahui juga selain struktur molekul ini, gambarannya adalah bobot molekulnya. Bobot molekul ini adalah karakteristik dasar ketika kita mau mengetahui suatu senyawa obat. Jadi dengan kita tahu bobot molekul, nanti kita bisa hitung berbagai macam, misalkan kesetimbangan, stoikiometri, kemudian kita juga bisa menghitung yang namanya tonisitas. Jadi dengan bobot molekul ini nanti juga menjadi parameter penting ketika kita studi preformulasi. Karena jangan sampai kita menggambar suatu struktur molekul, bobot molekulnya salah. Dan sebaliknya, bobot molekulnya benar tapi gambarnya salah. Itu akan menjadikan rancangan formula kita juga salah. Oleh karena itu perlu dihati-hati. Pertama adalah struktur molekul. Ini menggambarkan beberapa karakteristik tadi yang menjadi dasar kita dalam merancang suatu formula. Yang kedua ada bobot molekul. Bobot molekul ini berkaitan dengan kesetimbangan, kompleksasi, kemudian juga berkaitan dengan perhitungan tonisitas. Saya lanjutkan ke parameter selanjutnya, yakni kelarutan. Untuk kelarutan ini berbeda dengan struktur molekul tadi. Untuk kelarutan di sini, dalam struktur molekul, kelarutan yang dilihat itu adalah secara umum. Secara umum, dia larut di air ataupun dia larut di golongan non-air atau minyak. Tapi pada parameter kelarutan ini kita harus pahami lebih dalam terkait dengan kelarutan dari suatu sediaan. Jadi kelarutan secara termodinamik dari suatu sediaan. Kenapa? Karena sediaan steril ini nanti akan kita rancang, pilihan utamanya dan pilihan pertamanya adalah sediaan berbasis larutan. Jadi kalau bisa suatu sediaan steril itu bagaimana caranya kita buat dalam sediaan larutan. Oleh karena itu, kelarutan ini sangat penting sekali. Kelarutan ini sangat penting terkait dengan apa? Terkait dengan parameter dasar ketika kita akan merancang suatu sediaan obat yang berbentuk larutan. Jadi yang dimaksud dengan kelarutan itu kita biasanya mengejawantahkannya dalam banyaknya zat yang terlarut dalam sejumlah pelarut. Berarti bobot per mililiter. Bisa juga kita ejawantahkan dalam bentuk berapa banyak atau berapa bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan 1 gram zat aktif. Jadi ada 2 parameter bagaimana kita menggambarkan suatu kelarutan. Yang pertama tadi, kelarutan itu bisa kita nyatakan sebagai bobot atau jumlah suatu senyawa
yang terlarut dalam bagian pelarut. Misalkan saya tulis satuannya miligram per mililiter, atau bisa juga kita nyatakan kelarutan itu dalam sebagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan 1 gram zat aktif. Misalkan 1:30, berarti 1 gram zat aktif itu dapat larut pada 30 bagian pelarut. Itu yang harus pertama kita ketahui terlebih dahulu. Yang kedua, yang harus kita ketahui terkait dengan kelarutan dalam formulasi sediaan steril ini adalah potensi dari sediaan. Kenapa berhubungan dengan potensi? Apa yang dimaksud potensi itu? Jadi potensi itu berbeda dengan dosis ya Mas Mbak ya. Untuk potensi itu adalah kekuatan sediaan. Kalau dosis ya itu emang kadar atau takaran yang memberikan efek terapeutik, itu kita sebut dengan dosis. Tapi kalau potensi itu kekuatan sediaan. Misalkan injeksi ranitidin 50 mg per 2 ml. Berarti potensi sediaannya berapa? 25 gram per mililiter. Misalkan injeksi furosemid 40 mg per mililiter. Itu 40 mg per mililiter adalah potensinya. Jadi potensi itu biasanya juga bisa dinyatakan dalam bobot per volume juga. Nah, apa hubungannya potensi dengan kelarutan ini? Jadi dalam kita merancang suatu sediaan steril, umumnya sediaan steril yang kita rancang itu berbasis larutan, maka harus kita perhatikan beberapa parameter. Parameternya apa? Apakah zat aktif kita ini dapat larut pada potensi atau potensi tertingginya ya. Itu yang pertama harus kita perhatikan. Apakah obat kita atau bahan aktif kita itu dapat terlarut pada potensi tertingginya. Jadi kita cek, harusnya kelarutan bahan aktif itu lebih besar dibandingkan potensinya. Jangan sampai kelarutan itu lebih rendah dibandingkan potensinya. Kalau kelarutan lebih rendah dibandingkan potensinya, maka nanti obatnya itu tidak akan terlarut. Tapi kalau kelarutan ini lebih tinggi dibandingkan potensinya, maka obat ini akan terlarut. Jangan sampai merancang suatu sediaan obat dengan kelarutan itu sama dengan potensinya. Kenapa? Karena dalam proses penyimpanan sediaan steril, proses distribusi itu melibatkan suatu transport yang panjang. Jadi rantai yang sangat panjang ini memungkinkan sekali terjadi perubahan kesetimbangan. Perubahan kesetimbangan ini bisa mengakibatkan apa? Nanti suatu obat itu bisa mengendap. Atau obat ini bisa keluar dari suatu sediaannya. Nah, itu yang menjadikan sediaan ini tidak acceptable lagi. Karena berbahaya sekali. Kita merancang sediaan larutan, kemudian setelah kita simpan dalam jangka waktu yang panjang, ternyata sediaan ini akan menjadi rusak. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi, dalam pertama kali merancang sediaan steril yang perlu kita perhatikan sekali lagi, kelarutan itu harus lebih tinggi dibandingkan potensinya. Berarti kita akan samakan satuannya terlebih dahulu, kemudian kita akan bandingkan antara kelarutan dan potensi. Jangan sampai kelarutan ini lebih rendah dibandingkan potensi dari sediaannya. Oke, itu terkait dengan kelarutan. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan pembagian kelarutan. Ini ada beberapa pembagian terkait dengan kelarutan. Ada sesuai dengan farmakope, misalkan sangat larut, kemudian mudah larut, kemudian sangat mudah larut, kemudian agak larut, kemudian sangat sukar larut, kemudian praktis tidak larut. Ini pembagiannya silahkan dibaca. Intinya ketika Mas Mbak semua menemukan data preformulasi semacam ini, saran saya dalam menghitung antara potensi dan kelarutan, gunakan kemungkinan terburuknya. Gunakan the worst case-nya. Jadi kemungkinan terburuk yang digunakan. Misal, saya menemukan suatu bahan aktif dengan kelarutan, dia larut, berarti dia ditulis saja larut dalam air. Berarti kelarutannya 10 sampai 30. Kita jangan pilih kemungkinan terbaik, kita pilih kemungkinan terburuk. Berarti kita anggap kelarutannya itu 1 dalam 30 ml. Jadi 3,3 gram 3,3 miligram per mililiter. Jadi itu yang menjadi pedoman dalam kita merancang suatu sediaan. Yang pertama yang harus kita cari adalah kelarutan terlebih dahulu. Kita bandingkan dengan potensinya. Kelarutan ini sangat penting sekali.
nanti ketika dapat data kelarutan, saya tekankan sekali lagi, harus kita sesuaikan. Akan tetapi jika kita memperoleh data berupa rentang yang semacam ini, maka kita gunakan kemungkinan terburuk. Karena dengan kemungkinan terburuk, otomatis nanti sediaannya pasti jadi. Kalau hitungan kita dengan hitungan terburuk, nanti dengan kondisi terburuk pun dia tetap akan jadi juga. Ya kan, jadi karena dalam formulasi sediaan steril ini, beberapa aspek kelarutan itu sangat penting sekali. Karena sediaan yang akan kita rancang itu nanti berbentuk sediaan larutan. Jadi kenapa saya tekankan berkali-kali terkait dengan kelarutan ini? Ini adalah aspek fundamental pertama yang harus kita ketahui, bahwa sediaan steril itu umumnya dalam bentuk larutan. Larutan harus terlarut. Pertanyaan selanjutnya, apakah potensi tertinggi saya ini mampu larut? Berarti kita lihat data kelarutan. Hubungkan antara data kelarutan dengan data potensi. Jadi kalau potensinya ini lebih rendah dibanding kelarutan, maka dia tidak akan terlarut. Dan sebaliknya, apabila potensinya ini lebih tinggi dibanding kelarutan, maka obat ini tidak akan terlarut. Itu yang harus diperhatikan, modal dasar kita dalam merancang suatu sediaan steril berbentuk larutan ini. Kemudian ada berbagai cara, misalkan, sediaan ini tidak terlarut. Ada berbagai cara untuk kita meningkatkan kelarutannya. Karena tadi yang harus kita lihat bahwa sediaan steril itu berbentuk sediaan larutan. Jadi basis utama sediaannya adalah berbasis larutan. Oleh karena itu perlu kita sesuaikan kelarutannya agar kelarutannya ini dapat meningkat. Sehingga dengan potensi tertingginya ini dapat menjadi suatu sediaan larutan. Ada berbagai macam cara. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah penyesuaian pH. Ini hubungannya dengan derajat ionisasi, bahwa senyawa yang terion itu pasti memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan senyawa tak terionkan. Harus perlu kita lihat lagi bahwa obat kita itu yang berefek itu nanti apakah senyawa yang gugus-gugus yang terion atau tidak. Jadi proses ionisasi ini akan mempengaruhi efek farmakologi atau tidak. Jangan-jangan efek ionisasi ini akan mempengaruhi pengaruh dari farmakologi. Jadi harus kita perhatikan sekali lagi terkait dengan pH adjustment ini pengaruhnya ke ionisasi. Otomatis yang perlu kita lihat adalah pKa dari suatu obat. Kenapa saya tadi bilang pKa di awal itu hubungannya dengan kelarutan? Karena kita juga melihat modifikasi pelarut ini bisa kita modifikasi dengan menggeser pH. Karena dengan menggeser pH nanti otomatis obat itu dalam bentuk terionkan dan ada obat yang tidak dalam bentuk tak terionkan. Nanti tergantung rentang antara pH dan pKa-nya. Kalau rentang pH dan pKa-nya itu sama, maka 50% obat itu terion, 50% obat tak terion. Kalau satu pH di atas pKa, misalkan senyawanya itu asam, maka obat ini akan terion 90,9%. Apabila 2 pH di atas pKa, maka obat ini terion 99,1% dan seterusnya menggunakan persamaan Hadelsen-Hasselbalch. Yang perlu kita ketahui lagi dalam proses pengaturan pH ini terkait dengan ionisasi, kita berarti harus memperhatikan pKa, kemudian kita juga harus memperhatikan kelarutan, dan yang tidak kalah penting harus kita lihat stabilitasnya. Jangan sampai obat ini rusak ketika kita geser pH-nya. Larut tapi rusak tidak berguna sama saja. Oleh karena itu dalam perancangan sediaan farmasi ini harus kita perhatikan dengan seksama bahwa proses perancangan ini harus kita lakukan dengan cara apa? Kita harus berhati-hati dalam mengontrol pH-nya. Jangan sampai pH yang kita geser itu ternyata malah membuat obat kita ini gampang rusak, gampang terdegradasi. Itu terkait dengan pH adjustment. pH adjustment ini bisa kita gunakan penambahan asam atau basa. Jadi kita tambahkan asam encer atau basa encer. Bisa juga kita geser pH-nya dan kita stabilkan menggunakan larutan dapar atau buffer. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan kompleksasi. Ini adalah cara kedua untuk meningkatkan kelarutan. Jadi dalam sediaan steril bisa kita tambahkan suatu senyawa yang mana senyawa ini nanti bisa membentuk reaksi kompleks. Reaksi kompleks dengan si obat. Jadi senyawa ini nanti
bisa terbentuk kompleks. Kompleks itu interaksi bisa membentuk ikatan ionik atau ikatan yang lainnya, tapi umumnya kompleks antara obat dengan larutan pengompleks atau ligan itu biasanya kontribusi karena pengaruh ikatan ionik umumnya. Jadi seperti yang saya contohkan di awal tadi, ada kompleks antara teofilin dan etilendiamin membentuk garam, itu nanti akan meningkatkan kelarutan dari si obatnya. Kenapa teofilin itu sukar larut dan dia bersifat asam, nanti akan membentuk kompleks dengan etilendiamin yang bersifat basa, nanti bisa meningkatkan kelarutannya. Akan tetapi yang perlu menjadi kita perhatikan lebih dalam, yakni kompleks ini harus kita jaga stabilitasnya. Seperti kompleks teofilin etilendiamin itu pasti kompleksnya akan terbentuk bagus jika kondisinya dalam bentuk basa. Jadi harus kita geser ke pH basa. Itu yang menjadi perhatian bagi kita, bahwa larutan dalam kondisi khusus, misalkan ada penyesuaian pH, kompleksasi, kosolvensi, dan pembentukan garam, itu kita harus perhatikan kondisi setimbangnya pada kondisi bagaimana. Terkait dengan pH suatu sediaan ataupun terkait dengan kondisi khusus yang dipersyaratkan, misalkan ada penambahan bahan yang lainnya. Itu terkait dengan kompleksasi. Bisa juga kompleksasi ini kita tambahkan larutan atau kita tambahkan suatu senyawa yang memberikan pengaruh kompleks inklusi. Jadi suatu senyawa, misalkan sediaan tetes mata yang umumnya banyak mengaplikasikan teknik kompleks inklusi ini. Teknik kompleks inklusi ini merupakan teknik kompleks yang memanfaatkan agen pengompleks yang dia bisa menjebak obat di dalam struktur molekulnya. Biasanya merupakan senyawa siklodextrin. Siklodextrin ini adalah senyawa turunan pati yang mana dia tersusun atas senyawa-senyawa pati yang terikat kemudian membentuk cincin siklis. Nah, cincin siklisnya ini di dalam ini bersifat lipofilik, di luar bersifat hidrofilik. Sehingga nanti mampu menjebak obat di dalam strukturnya dan meningkatkan kelarutan obat. Itu terkait dengan peristiwa kompleksasi. Dalam pembuatan kompleks, kita juga harus pahami juga stoikiometri dalam terbentuknya kompleks. Misalkan saya contohkan tadi di awal, teofilin etilendiamin itu 1 mol etilendiamin itu berinteraksi dengan 2 mol teofilin. Jadi harus kita perhatikan terkait dengan peristiwa kompleks ini. Mana yang boleh dibuat berlebih, mana yang tidak boleh dibuat berlebih. Itu yang menjadi catatan bagi kita dalam stabilisasi kompleks. Jangan sampai kita nanti merancang suatu sediaan, tetapi kompleksnya tidak stabil. Hari ini dibuat jadi kompleks, besok sudah mengendap. Itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan lebih lanjut terkait dengan stabilisasi kompleks ini. Harus benar-benar kita perhatikan tujuannya apa untuk menjaga mutu dari sediaan agar ketika diproduksi sampai disimpan, kemudian didistribusikan dan diberikan ke pasien, itu mutu dan kinerjanya itu dapat terjamin. Itu terkait dengan kompleksasi. Kemudian selanjutnya yakni ada kosolvensi. Namanya ko itu pembantu biasanya atau pendamping, solven itu pelarut, solvensi ya pelarutan gitu. Jadi kosolvensi itu adalah suatu pelarut yang ditambahkan yang bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kelarutan. Bagaimana suatu pelarut ini bisa jadi kosolvensi? Karena dia mengubah kesetimbangan dengan cara mengubah konstanta dielektrik. Jadi interaksi antara solven pelarut yang berupa air tadi dengan obat itu bisa ditingkatkan dengan kita tambahkan suatu kosolvensi. Jadi kosolvensi itu bisa meningkatkan kelarutan obat dengan cara apa? Mengubah interaksi antara bahan aktif dan pembawanya airnya. Ada banyak bahan-bahan kosolven yang kita bisa tambahkan dalam sediaan. Misalkan ada alkohol, ada gliserol, ada propilen glikol, ada bahan-bahan yang lainnya yang bisa kita gunakan juga sebagai kosolven. Akan tetapi yang dapat kita gunakan dalam sediaan parentral atau sediaan injeksi itu kosolven yang umum digunakan adalah alkohol, gliserol, dan propilen glikol. Misalkan ada yang lain menggunakan PEG, ada yang lain menggunakan etilen glikol, dietil glikol, dan seterusnya. Itu banyak sekali kosolven-kosolven yang bisa kita manfaatkan. Akan tetapi di dalam formulasi sediaan steril perlu kita perhatikan diskusi kita di awal dahulu bahwa harus memenuhi derajat keamanan dari suatu obat. Jadi tidak segala bahan aktif atau bahan tambahan bisa kita rancang dan bisa kita buat dalam sediaan steril. Oleh karena itu pada kosolvensi ini sangat penting sekali
nanti perlu diperhitungkan jumlah atau kelarutan obat dalam suatu kosolven menggunakan persamaan Yarkowski. Jadi dengan persamaan Yarkowski yang sudah kita diskusikan di mata kuliah diskusi kita di sediaan cair semi padat, itu juga sudah kita diskusikan terkait dengan persamaan Yarkowski, bagaimana cara menghitung suatu kelarutan obat dengan proporsi kosolven yang kita kehendaki. Jadi penambahan kosolven tidak asal harus kita hitung proporsinya agar apa? Agar obat yang kita rancang itu benar-benar terlarut. Jangan sampai kosolven kita tambahkan itu meningkatkan kelarutan obat, tapi peningkatannya hanya seketika. Yakni gara-gara ada mekanisme supersaturasi. Kemudian nanti setelah proses penyimpanan atau distribusi, dia akan mengendap. Ini yang menjadi perhatian bagi kita terkait dengan kosolvensi, harus kita perhatikan benar-benar terkait dengan apa? Terkait dengan kelarutan yang dibutuhkan atau kosolven yang dibutuhkan untuk meningkatkan kelarutan suatu obat. Jangan sampai kosolven yang kita tambahkan itu kurang, atau jangan sampai juga kosolven yang kita tambahkan itu berlebih. Ada beberapa sediaan yang memakai kosolven, misalkan injeksi digoxin, injeksi luminal itu pakai kosolven. Jadi, tapi tidak semua formulasi itu menggunakan kosolven. Secara umum, formulasi sediaan steril itu paling banyak digunakan adalah pembawanya berair, jadi bersifat air. Kalau bisa, kita rancang dengan formula berbasis air. Kalau tidak bisa, nanti akan kita rancang berbasis minyak atau penambahan kosolven. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada pertemuan keempat tentang desain dan rancangan sediaan steril. Cara yang keempat dalam meningkatkan kelarutan adalah pembentukan garam. Jadi garam ini adalah suatu molekul yang tersusun atas suatu asam dan basa yang mana akan membentuk suatu senyawa. Senyawa ini biasanya kalau dia bersifat garam ini ada kontribusi ionik, jadi ada ionnya. Biasanya muatan negatif ketemu muatan positif atau muatan positif ketemu dengan muatan negatif. Bagaimana si garam ini bisa meningkatkan kelarutan? Karena ketika garam ini kontak dengan air, maka garam ini akan mudah terionisasi. Sehingga garam ini akan meningkatkan kemampuan mengion dari obat kita. Nah, nanti itu yang menjadi mekanisme dasar bahwa suatu obat yang berbentuk garam itu meningkatkan kelarutan dengan mekanisme proses ionisasi. Jadi tidak sembarangan si garam ini. Pembentukan garam juga tidak sembarangan, kita harus memilih beberapa asam-asam spesifik yang mana ini bisa membentuk garam dengan baik dan garam yang stabil. Jangan sampai garam yang terbentuk itu tidak stabil. Itu terkait dengan mekanisme pembentukan garam, dan 4 metode ini adalah metode utama yang digunakan dalam perancangan sediaan steril, terutama untuk meningkatkan sediaan steril. Sebenarnya banyak sekali teknik-teknik dalam meningkatkan kelarutan, terutama bahan aktif yang bersifat padatan. Akan tetapi pada sediaan steril ini sangat terbatas sekali penggunaannya. Misalkan kita tidak gunakan surfaktan untuk meningkatkan kelarutan. Kita tidak main ukuran partikel, kan nanti akan repot juga. Terkait dengan penggunaan intravena, karena ukuran partikel itu juga sangat berbahaya sekali terkait dengan pemberian secara intravena. Oleh karena itu, 4 cara ini adalah cara utama yang akan kita gunakan dalam merancang sediaan steril. Dan cara ini masih dipakai oleh industri farmasi untuk merancang formulasi sediaan steril. Oke, saya lanjutkan terkait dengan data preformulasi selanjutnya, yakni ada terkait dengan pH, pKa, ionisasi, dan buffer. Jadi perlu kita perhatikan lagi bahwa suatu senyawa atau suatu obat yang diformulasikan dalam sediaan steril nanti itu akan berbentuk larutan. Sediaan yang berbentuk larutan itu pasti memiliki kontribusi terhadap derajat keasaman. Derajat keasaman ini kita ukur dengan nilai pH. Jadi pH ini menggambarkan derajat keasaman dari suatu senyawa. Itu kita sebut dengan pH. Pada pH ini perlu kita perhatikan apa? Stabilitas dari bahan aktif itu sangat penting sekali. Kemudian apa? pKa. Jadi pKa itu adalah obat-obat kita yang memiliki sifat asam lemah dan basa lemah itu pasti memiliki nilai pKa. Nah, hubungannya apa? Hubungan antara pH dan pKa ini digambarkan dalam persamaan Henderson-Hasselbalch
bahwa kita bisa mengukur kemampuan ionisasi dari suatu senyawa melihat hubungannya antara pH dan pKa. Jadi untuk senyawa asam itu pH sama dengan pKa min log asam per basa konjugasinya, sedangkan senyawa basa itu pH sama dengan pKa plus log basa dibagi dengan asam konjugasinya. Tujuannya ini untuk apa? Untuk kita melihat bahwa si senyawa kita ini terion atau tidak. Karena adanya pKa dan pH itu nanti sangat mempengaruhi proses ionisasi. Jadi proses ionisasi ini utamanya ini dipengaruhi oleh lingkungan pH dari lingkungannya. Kita juga perlu perhatikan juga pH ini juga berkaitan dengan stabilitas suatu bahan aktif. Biasanya larutan yang dalam bentuk terion itu akan memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan dalam senyawa tidak dalam bentuk tak terionkan. Kenapa? Kalau senyawa terionkan itu umumnya dia akan memiliki kelarutan yang tinggi. Padahal target dalam formulasi sediaan steril tadi adalah kita buat atau kita rancang berbasis larutan. Kalau sediaan yang kita rancang itu berbasis larutan, otomatis dalam proses pembuatan kita, pH ini menjadi hal yang sangat penting sekali, terutama obat-obat yang bersifat asam lemah atau basa lemah dan dia memiliki kelarutan yang terbatas. Jadi kita bisa memodifikasi kelarutannya dengan mengubah pH. Perlu kita perhatikan lagi bahwa hubungan pH dan pKa ini harus dipahami secara mendalam. Kenapa? Ketika pH kita ini berbeda dengan pKa, di atas atau di bawah pKa itu nanti menentukan obat itu dalam bentuk terion atau obat tersebut dalam bentuk tak terionkan. Bentuk-bentuk ini sangat mempengaruhi sekali dari apa? Dari bagaimana obat itu terlarut atau tidak. Saya tekankan sekali lagi bahwa formulasi sediaan steril itu utamanya berbentuk larutan. Oleh karena itu proses ionisasi ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kelarutan atau menjamin bahwa sediaan tersebut dalam bentuk terlarut. Akan tetapi jangan kita lupakan aspek stabilitas itu sangat penting juga terkait dengan ionisasi ini. Kita kejar ionisasinya tapi tidak stabil atau rusak juga sama saja. Oke, perlu saya ulang sekali lagi bahwa ada nih hubungan antara pH dan pKa. Nanti bisa dihitung dengan persamaan Henderson-Hasselbalch berapa persen obat yang terion atau garamnya dibandingkan asamnya. Jika pH sama dengan pKa, maka yang terion adalah 50% karena pH sama dengan pKa min log Ha per A minus. Jadi kalau pH sama dengan pKa, pH dikurangi pKa itu sama dengan 0 karena sama ya, pH sama pKa itu sama. Berarti pH dikurangi pKa sama dengan 0. Logaritmik log 0 itu sama dengan 1, berarti Ha dibagi garamnya atau A minus itu sama dengan 1. Berapa dibagi berapa sama dengan 1, berarti 50 dibanding 50. Itu akan menghasilkan yang terion, itu kalau misalkan pH sama dengan pKa, itu yang terion adalah 50%. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu bahwa tadi 50-50 yang terion dan 50 yang tak terion, itu nanti diperoleh dengan pH sama dengan pKa. Kalau senyawanya itu asam, 1 pH di atas pKa, maka yang terion 90,9%. Apabila 2 pH di atas pKa, itu yang terion 99,1%. Itu akan meningkat terus sampai rentang pH itu di atas pKa yang sangat jauh. Nah, itu yang menyebabkan kita harus mengontrol pH-nya. Jangan sampai pH yang kita kendalikan itu terlalu tinggi. Misalnya kita rancang pH 13 basah sekali. Nanti kalau disuntik juga akan sakit. Kenapa? Karena pH ini tidak hanya berpengaruh terhadap bentuk terlarut saja, akan tetapi pH ini juga berpengaruh terhadap stabilitas yang pertama tadi, yang kedua adalah tolerabilitas berarti proses penginjeksian. Karena tubuh kita juga memiliki pH. Ketika tubuh memiliki pH ini nanti, ketika sediaan kita injeksikan ke dalam tubuh, kita masukkan ke dalam tubuh, otomatis akan terjadi pengenceran pH. Makanya larutan yang tidak bersifat isohidris itu, iso itu sama dengan tubuh, hidris itu pH. Berarti larutan yang isohidris itu ya larutan yang memiliki pH sama dengan pH tubuh. pH tubuh berapa? Itu sekitar 7,4. Jadi
Ketika pH tubuh di bawah 7,4 dia akan asidosis, kemudian kalau pH tubuh di atas 7,4 akan alkaliosis. Jadi berbeda pengaruhnya. Ini adalah kondisi tubuh kita. Tapi ketika suatu sediaan kita memiliki pH di luar rentang tubuh, apa yang terjadi? Ketika proses injeksi, sediaan yang memiliki pH di luar rentang tubuh, pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu berakibat kemampuan dalam pengenceran pH. Karena dalam tubuh kita itu terdapat dapar biologis, ada asam-asam amino yang dapat menjaga pH dan mampu mengencerkan pH. Nanti ketika kita diinjeksi sediaan yang bersifat asam sekali dan ada sediaan yang bersifat basa sekali, ada nggak? Ya ada. Karena obat-obat tertentu itu hanya stabil pada kondisi asam, ada obat-obat tertentu yang hanya stabil pada kondisi basa. Contohnya adrenalin tadi secara struktur molekul pasti dia stabil dalam kondisi asam. Kemudian pada teofilin etilen diamin tadi itu pasti stabil pada kondisi basa. Kalau kita diinjeksikan, ya nanti akan terjadi rasa sakit yang sangat nyeri sekali. Rasa sakit tersebut itu muncul gara-gara apa? Terjadi iritasi karena proses penyuntikan tadi. Ada injeksi sediaan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian apakah rasa sakit itu akan hilang? Iya, dia akan hilang karena tubuh kita memiliki kemampuan untuk mengencerkan darah. Jadi nanti kemampuan mendapar itu juga ada. Jadi nanti obat itu akan larutannya akan didaparkan oleh pH tubuh sehingga akan mengikuti pH tubuh. Apakah tidak bermasalah? Ya tidak masalah. Kenapa tidak bermasalah? Karena obat ini nanti akan langsung terdistribusikan ke tubuh, kemudian obat akan langsung berikatan dengan reseptor. Jadi tidak ada problem stabilitas lagi karena tidak disimpan, obat sudah berada di struktur tubuh kita. Akan tapi kalau dalam proses manufaktur, obat kita kondisikan pada pH tubuh itu juga bermasalah. Kenapa? Karena obat itu masih kita simpan, masih kita distribusikan, yang kita tidak tahu waktunya penyimpan itu berapa lama, didistribusikan berapa lama, digunakan berapa lama. Itu akan berakibat pada apa? Akan berakibat terhadap stabilitas dari bahan aktifnya. Oleh karena itu pH itu sangat penting sekali dan perlu diperhatikan untuk merancang suatu sediaan yang baik dan sediaan yang memiliki mutu dan kinerja yang bagus. Jadi tidak hanya dari aspek sediaan saja, tapi perlu kita perhatikan aspek proses biologisnya atau biological consideration-nya. Terkait dengan apa? Terkait dengan proses injeksinya. Jangan sampai pasien itu tidak nyaman gara-gara diinjeksi sakit sekali. Besok-besok dia tidak akan mau disuntik lagi. Jadi dalam merancang sediaan harus kita desain sedemikian rupa sehingga obat itu memiliki parameter mutu yang bagus. Jadi tetap acceptable bagi pasien. Oke, terkait dengan pH tadi kita lanjutkan, yakni kita bisa hitung suatu pH dalam suatu larutan. Misalkan, ini saya membuat suatu sistem dapar. Jadi, dapar dan pH itu hubungannya erat sekali karena dapar itu kita tambahkan, jadi larutan penyangga itu kita tambahkan dalam formulasi sediaan steril, tujuannya untuk meningkatkan kapasitas atau menjaga pH tersebut agar sesuai dengan pH stabilitas dari suatu sediaan. Jika kita melakukan preformulasi dan membaca monografi, di situ tertulis pH pada rentang berapa dan berapa. Terus kemudian kita cocokkan dengan pH stabilitas, pasti pH di monografi itu mengikuti pH stabilitas. Apabila kita membaca di monografi tidak ada pH-nya, kita mencari di literatur lain itu menemukan pH stabilitas, yaitu pH-nya harus kita kontrol. Pertanyaannya kapan kita menggunakan dapar, kapan kita menggunakan adjustment pH, ini yang menjadi perhatian yang sangat penting. Ketika rentang pH stabilitas itu sangat sempit, misalkan satu rentang pH, itu kita akan berikan dalam bentuk dapar. Akan tapi kalau rentang pH-nya itu lebar, kita berikan dalam bentuk pH adjustment. Nah, itu yang menjadi perhatian ya. Saya tekankan sekali lagi ketika rentang pH antara pH stabilitas itu sangat lebar, misalkan 2-4, itu bisa kita berikan pH adjustment saja. Kita adjust pH-nya, kita tambahkan asam atau basa, lemah, encer untuk mengadjust pH-nya. Akan tetapi kalau rentang pH kita sangat sempit, itu harus kita berikan dalam larutan dapar. Nah, larutan dapar ini yang menjadi perhatian, nanti perlu kita buat suatu sistem yang mana sistem ini bisa menjaga pH. Itu kita sebut dengan larutan dapar. Jadi larutan dapar ini kita tambahkan untuk menjaga pH
dari suatu sediaan agar stabilitas dari bahan aktif tetap terjaga mutunya. Karena banyak sekali bahan aktif itu yang dikatalisis oleh asam spesifik atau basa spesifik melalui jalur hidrolisis terkait dengan pH. Karena kita dalam bentuk larutan berair, maka banyak sekali obat-obat yang rusak dari jalur hidrolisis. Oleh karena itu pH ini kita kontrol atau kita kendalikan agar sediaannya tidak rusak. Dalam merancang suatu pH atau buffer, kita harus melibatkan komponen asam lemah dan garamnya. Karena buffer dalam menjaga pH itu tersusun atas komponen asam lemah dan garamnya. Pada pembuatan buffer, ini terdiri dari dua tadi, ada asam lemah dan garam. Nah, ini sangat menentukan dari kapasitas dapar. Jadi kapasitas dapar ini adalah kemampuan suatu dapar ini untuk menjaga pH-nya pada kondisi yang telah ditetapkan. Itu kita sebut dengan kapasitas dapar. Dalam kita merancang kapasitas dapar ini, harus kita perhatikan juga terkait dengan pemilihan dari asam lemah atau basa lemah yang akan kita gunakan dalam formulasi sediaan steril. Jangan sampai kita memilih suatu sediaan steril yang mana asam lemah dan basa lemahnya ini tidak cocok. Nanti endingnya terbentuk pH ya sesuai dengan kita inginkan, tapi tidak akan terbentuk dapar yang bagus. Oleh karena itu perlu kita perhatikan sekali lagi, komponen dapar harus benar-benar kita pilih sesuai dengan pH. Tips pertama yang harus kita lakukan ketika memilih dapar, ini harus kita sesuaikan antara pKa dan pH. Jadi pKa ini harus kita sesuaikan dengan pH pada rentang plus minus 1. Jadi ketika kita membuat dapar, jangan sampai pH yang kita kehendaki itu di luar rentang pKa dari asam atau basa lemah kita plus minus 1. Misalkan kita mau merancang suatu sediaan injeksi pH-nya 6,9. Stabilitas antara 6,8 sampai 7. Kita rancang 6,9. Maka dalam membuat dapar ya kita pilih dapar fosfat ionisasi kedua. Kenapa? Karena pKa-nya 7,21. 7,21 dikurangi 6,9 ini kurang dari 1. Maka dia bisa kita gunakan untuk merancang suatu sistem stabilitas menggunakan sistem buffer ini. Itu yang perlu jadi perhatian terkait dengan cara pembuatan dapar. Yang tips pertama adalah kita pilih suatu asam lemah dengan pKa itu mendekati pH yang kita inginkan. Tips yang kedua, kapasitas dapar itu pada sediaan steril antara rentang 0,01 sampai 0,1. Jadi jangan sampai ini berlebih. Kenapa? Kalau ini sangat tinggi kapasitas daparnya, kapasitas dapar itu maksimum 1. Tapi kalau sangat tinggi, maka kemampuan daparnya juga akan sangat tinggi. Ini tidak akan berguna. Kenapa? Dan malah nanti membuat tubuh kita akan sakit ketika kondisi pH-nya tidak sesuai dengan tubuh. Karena kemampuan mengencerkan darahnya, mendaparkan. Jadi kapasitas dapar darah itu tidak mampu menurunkan kapasitas dapar dari larutan penyangga yang kita buat. Jadi jangan sampai terjadi hal demikian. Maka yang kita lakukan adalah memilih kapasitas dapar pada konsentrasi kecil 0,01 sampai 0,1 tergantung penggunaan. Misalkan kita rancang sediaan tetes mata ya jangan sampai daparnya kapasitas tinggi. Kalau terjadi kapasitas tinggi nanti air mata kita tidak bisa menyesuaikan pH-nya jika pH-nya tidak sesuai dengan pH dari air mata kita. Begitu juga dengan pH tubuh kita. Itu perlu kita sesuaikan dengan seksama agar apa? Tidak terjadi proses ketidakmampuan dalam mendaparkan larutan di dalam tubuh kita. Itu yang menjadi perhatian penting ketika kita merancang suatu larutan dapar. Jadi rumusnya bisa dimasukkan ke beta terlebih dahulu. Beta kita masukkan, kemudian beta sama dengan 2,3 kali C. C ini akan dicari. C ini adalah konsentrasi total daparnya. Jadi Ha ditambah asamnya, asam ditambah garamnya itu adalah C. Kemudian Ka ini konstanta ionisasi dari asam, kemudian H3O plus itu pH yang kita kehendaki. Kita mintanya didapar pada pH berapa, itu nanti mengisi pada H3O. pH 4 berarti diisi 10 pangkat minus 4. pH 7 berarti 10 pangkat minus 7. pH 6 berarti 10 pangkat minus 6. pH 8 10 pangkat minus 8 dan seterusnya. Itu terkait dengan ion hidronium atau H3O. Kemudian nanti setelah dapat C, kita hitung rasio antara Ha dengan garam. Jadi kita akan peroleh suatu larutan dapar
dengan konsentrasi tertentu, yakni perbandingan HA dibagi A dengan kapasitas dapar nanti kehitung C-nya berapa. Jadi nanti akan diperoleh suatu senyawa atau suatu formula, akan diperoleh suatu formula yang mana formula ini bisa menstabilkan pH dengan sistem dapar. Jadi kita tentukan, saya ulangi sekali lagi dan saya tekankan sekali lagi, dalam menghitung dapar, yang pertama kita lakukan adalah menentukan beta terlebih dahulu. Karena beta ini yang menjadi dasar fundamental dalam merancang sediaan. Sediaan tetes mata betanya kecil, sediaan oral itu betanya tinggi, sediaan injeksi intravena betanya yang menengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu menengah. Umumnya formulasi sediaan farmasi pada beta 0,01 sampai 0,1. Kemudian setelah beta ditentukan, kita tentukan mau didapar pH berapa. Itu menentukan konsentrasi ion hidronium H3O plus-nya. Kemudian Ka-nya ini tergantung dari asam lemah atau basa lemah yang kita gunakan. Nanti ketemu Ka, ada ion hidronium, kemudian nanti ketemu C. C ini konsentrasi dapar total, jadi konsentrasi antara asam Ha dan garamnya A-. Nanti untuk mencari perbandingan antara Ha dan A- itu kita cari dengan rumus Hedesen-Hasselbalch, pH sama dengan pKa minus log Ha dibagi A minus. Nanti ketemu rasio asam lemah dan garamnya. Kemudian rasio asam lemah ditambah garamnya tadi sama dengan si C. Jadi konsentrasi total itu sama dengan Ha ditambah si A minus. Nanti kita dapat rasionya, bisa kita hitung Ha-nya berapa, kemudian garamnya berapa. Itu adalah terkait dengan sistem dapar yang harus kita rancang dalam formulasi sediaan steril. Ini sangat penting sekali dalam menjaga suatu sediaan dan dalam kita merancang suatu formula sediaan steril. Oke, cukup sekian diskusi kita pada tahap pertama. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di tahap kedua terkait dengan aspek preformulasi, yakni biological consideration, hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kondisi tubuh, yang mana ini sangat penting juga dalam preformulasi suatu sediaan steril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.